Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nyambung pengajian kemarin lah. Pertama, ikhlas. Ikhlas adalah hati bersih selain mengharap ridho dan rahmat dari Allah. Ikhlas sifat hati yang bersih. Itu arti ikhlas lah. Satu hadis qudsi, al-ikhlasu sirrun min sirri istaudatu qalba man ahbabtu min ibadi. Ikhlas adalah rahasia dari rahasiaku, kata Tuhan. Aku letakkan itu ikhlas di hati orang yang aku cintai daripada hamba-hambaku. Jadi kalau melihat dari hadis qudsi lah, ikhlas Tuhan meletakkan kepada hamba-hambanya. Untuk mencapai ikhlas itu cara mu'alim syukur. Yang pertama, dengan memperbanyak zikir di hati sampai terasa kenikmatan mengingat. Itu cara untuk mendapatkan ikhlas yang Tuhan letakkan pada kita lah. Kalau kita ini hanya ikhlas-ikhlasan aja. Tapi kalau orang ikhlas lah, nikah sama alim boleh jadilah. Ada berharap sama sekali dengan kehidupan ini. Itu orang buju-buju ikhlas lah, itu suatu anugerah dari Tuhan yang Allah letakkan pada hati-hati hamba yang dikasihnya. Dua, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yukhlisu lillah al-amala arba'ina yawman illa dhaharat ya nabiul hikmati min qalbihi ala lisani. Seseorang hamba ikhlas beramal karena Allah 40 hari, beramal 40 hari karena Allah aja, akan nampak timbul hikmah di hati. Timbul hikmah ini, kenikmatan di hati hingga keluar sampai ke lidahnya, sampai kena terucapkan bersih hatinya, sampai ke lidahnya bermanfaat apa yang diucapkannya serta jadi berkah. Waruya bil asar annahu jakana yaumal qiyamah yajiul ikhlas wa syirki yajtami'an baina yaday rabbi ta'ala wa yaqulu rabb lil ikhlas intalik anta wa ahluka ila jannah wa yaqulu li syirki intalik anta wa ahluka ila nar. Diriwayatkan pada asar apabila sudah terjadi kiamat dan ditip sangkakala kiamat, datang sifat ikhlas dan syirik. Ada dua janata berkumpul di hadapan Tuhan. Ini datang ke hadirat Tuhan, berkumpul ikhlas lawan syiriknya. Kata Tuhan kepada ikhlas, pergilah ke surga dan bawalah orang yang memilikimu ke surga. Yang pertama. Kata Tuhan kepada syirik, pergilah ke neraka dan bawalah orang yang memilikimu ke neraka. Ikhlas adalah kebersihan hati, syirik adalah kegelapan. Itu intinya lah. Soal, apakah amalan agar terlepas dari syirik dan semoga tumbuh keikhlasan dalam beramal? Jawab caranya lah.
melepaskan dari syirik. Setiap beramal semata-mata hanya mengharap keridhaan dari Allah dan jangan mengharap kepada yang lain, apalagi mengharap kepada manusia. Bicara yang pertama, jelek dalam pandangan Tuhan jelek dalam pandangan Tuhan lebih dalam pandangan manusia. Jadi orang ikhlas lah, Tuhan memandang kada baik, manusia lebih lagi lah. Jika ingin tumbuh keikhlasan, maka biasakan hati mengingat Allah dan melatihnya untuk ingat kepada Allah. Itu amalannya tuh. Cuma bersih aja karena hati jadinya satu. Al-ikhlas amalun qalbiyun la yatali ahadun ghairullah. Ikhlas adalah amalan hati atau ibadah hati. Ibadah hati atau amal hati hanya satu. Hudurul qalbi ma'allah, ingat hati dengan Allah hingga tidak terlihat oleh seseorang selain Allah di dalam hati. Hingga tidak terlihat oleh seseorang selain Allah di dalam hati. Jika tidak begini akan sia-sia semua amal dan ibadah. Itu cara supaya tumbuh ikhlas lah. Zikir hati Allah, zikir hati Allah, atau ya hak atau yang nur. Cara aja pilih di antara yang tiga lah. Manfaatnya adalah supaya selalu ikhlas berbuat. Manfaat dan hikmahnya agar terlihat dari dunia hingga sampai ke alam akhirat. Al-ikhlas tasbiyatul qalbi amma siwallah. Ikhlas ialah bersih hati selain Allah pada hati. Ikhlasnya hati aja di Tuhan. Lawan dari ikhlas adalah sum'ah. Ini lawan dari ikhlas adalah sum'ah, riya, takabur, ujub, dan beramal ibadah mengharap kepada yang lain. Jadi kayak apa kalau kita beramal, itu jangan mu'alim syukur dipilah dulu, dipilahlah ibadah dan amal. Ibadah itu nak kayak sembahyang wajib ibadah, ya puasa Ramadan ibadah tuh. Silakan pada ketika beribadah semata-mata mengharap redha dan rahmat aja. Tapi di luar sembahyang mengarang kita manusia lah, minta kabulkan hajat supaya nyaman. Nah jadi jangan amin jangan beliau lah, bagi dua dulu. Ibadah semata-mata kita mengharap dan kita harapkan ridha dan rahmat. Nah sekarang beramal itu beramal di luar ibadah yang wajib. Nah silakan beramal amalan yang sudah dunia ini, nah mudah aja dijalani. Nah itu caranya jadi malam syukur. Amin digabung-gabung. Dan ibadah ya hendak dunia juga, beramal dunianya bilang kebanyakan dunia pada akhiratnya kan bagus. Aku nih di sini jadi nggak suara. Hendak obat kelanjar kita terlawas libur kita nih. Kalau bilang mau baik lah. Nah ini cara ikhlas lah. Habis adalah. Kedua apa tuh? Mukhlis. Ini adalah Quran kan, kayak ini dia Quran nah. Ya Quran. Wa ma umiru
illa liya'budullaha mukhlisi. Tidak diperintahkan kamu melainkan untuk ibadah kamu kepada Allah. Ini ibadah namanya mukhlisi. Hal keadaan kamu harus mukhlis. Mukhlis ini bersih. Mukhlis ini sifael diri bersih. Diri bersih. Jadi jarum alim soko diri nang bersih atau mukhlis diri nang dibangsakan kepada Nur Muhammad atau diri nang dinisbahkan kepada Nur Muhammad. Ini amin khos siapa? Diri yang dinisbahkan kepada Muhammad dan dibangsakan kepada Muhammad. Ini dimaksud diri yang bersih. Itu maksud daripada mukhlisin. Jadi disyaratkan beribadah harus diri bersih. Bersih ini kan ada dua nih. Pertama bersih pada syariat, bersih dari segala najis. Kemudian bersih pada hakikat, membahasakan, menisbahkan rohani kepada rohani jismani kepada Muhammad atau menisbahkan dan membahasakan diri kepada Muhammad. Nah ini diri yang bersih. Nah ini syarat supaya apa? Supaya beribadah bersih. Nah itu maksudnya lah. Nah sambungannya lah. Kedua mukhlis. Mukhlis artinya orang yang bersih diri jasmani dan rohaninya. Mukhlis adalah isim fa'il. Orang yang bersih, ketinggalan yang itu orang bersih, orang yang bersih. Satu ya. Mukhlis pada hakikat. Ini mukhlis pada hakikat adalah orang yang kembali kepada asal kejadian diri. Ini orang yang kembali kepada asal kejadian diri lah. Itu arti mukhlis lah. Asal kejadian diri dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada asal kejadian diri atau istilah rajana yakini rasakan diri Nur Muhammad. Ini arti mukhlis yang pertama. Kedua, mukhlis pada hakikat adalah orang yang kembali ke sebenar-benar dirinya. Sebenar-benar diri ada hubungan dengan nama Tuhan. Nur nama Tuhan dan ada hubungan dengan nama Nabi dan burung Muhammad dengan keyakinan dan perasaan. Ini termasuk mukhlis pada hakikat. Yang ketiga pada hakikat. Ini pada hakikat. Diri yang bersih hanya Nur Muhammad. Selainnya kasar lawan julmah. Dan itu Nur Muhammad adalah sebenar-benar diri kita. Ini keyakinan kalau ingin mukhlislah bersih. Firman Allah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan kamu melainkan untuk ibadah kepada Allah. Hal keadaan pada waktu ibadah diri mereka harus bersih. 6. Sebelum beramal ibadah. Ini mengambil dari perkataan almarhum Guru Rajana. Sebelum beramal ibadah. Pana pada Nur Muhammad dulu. Pana di Muhammad rasakan dulu diri Nur Muhammad. Bokodinah boleh. Salah pengertian boleh. Salah pengertian kan. Pandangan kita diri Muhammad itu salah pengertian itu mafhum artinya kan makam
pada hakikat ada 3 lah. Ini maqam hakikat nih. Ini jar mu'alim, maqam hakikat. Ini maqam aman lawan selamat 1 jar. Maqam mafhum. Yang kedua maqam ta'jim. Nah, ketiga maqam tawassu'iyah. Nah, maqam mafhum secara pengertian, mengerti bahwa diri Nabi Muhammad boleh aja jual kayak itu kan. Ini kan di tempat rame-rame waktu berusaha, waktu baca jualan, waktu berkekawanan, cukup secara pengertian aja. Atau dalam ibadah secara pengertian, bawa pandangan, bawa keyakinan, bawa perasaan diri Muhammad. Nah, kemudian yang kedua maqam ta'jim. Kita ta'jim lah. Nah, ini jasmani rohani dari ujung atas kepala sampai ujung kaki ta'jim namanya. Ta'jim ini kan kalau menurut malim syukur membesarkan apa nanti kita besarkan diri zat Tuhan. Nah, merjatnya nih nah. Diri zat Tuhan. Diri Nabi mulia. Nah, takjim mentakjimkan diri Tuhan, diri Nabi. Jadi secara perasaan kuat siapa jasmani rohani itu. Ini yang namanya takjim. Nah, ini di tempat non tertentu. Kenapa? Karena timbul di sini rasa asik karena ada kelihatan lagi orang dunia lah. Kadang-kadang Tagur nggak ada mendengar, kadang-kadang lah. Bisa jomunya kan dengan suaranya lain. Bisa kayak itu. Tapi itu enak. Ini lah. Dari apa? Ya namanya orang asik kada kalah ini dikirakan lah. Itu di luar akal kita sudah tuh. Asik pak hidayah langsung dari Tuhan kepada itu hambanya asiknya. Nah, yang ketiga maqam tawassu'iyah. Pandangan kita bukan hanya diri Muhammad, kalian alam semesta Nur Muhammad. Ini guru ajaran mau dibati-bati dulu melatih. Nah, ini melatih. Namun dimaksud maqam tawassu'iyah nih, pandangan secara luas. Nah, jadi Anda memandang tawingnya. Nggak mentawing itu kan dasarnya hidar. Hidar lah tawing. Pandang Sidin Muhammad. Jadi jar Sidin. Nur Muhammad itu sebenarnya ujar almarhum guru ajana alam tiba-tiba ismun latif. Kalau pada lengkap ismun latif isim yang dalam kasih sayang Tuhan. Bisa juga kalau beliau mengarti ismun latif isim yang halus abstrak. Kalau abstrak jadi pandang Sidin tapi nggak wasul sih memandang pandang Sidin Muhammad secara tausiah, bukan hanya diri Muhammad tapi jejak nih Muhammad juga. Aku karena menyebelah yang di hati sini. Sudah asik nih, bukan di situ sini langsung hanya sih berdiri Allah terkasabalah Sidin kan. Jangan itu salah diri sebelah sini kau aja menunggu tawing kan. Aku sampai ini ya tahan tertarus. Karena mengartikan Nur Muhammad jismun latif jismun abstrak halus. Asalnya kada ada alamnya. Udah kayak gawang kan. Alam yang dipertanyakan oleh Jibril nah mula-mula. Jadi katakan Nur Muhammad
Nabi mengatakan Nur Muhammad. Ini artinya alam ta'in Allah. Alam kenyataan yang pertama yang terlihat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan makam tawasuliyah. Ini di hari. Ada di hari keluarga kata dia berkira aku lagi lah, aku kata tahan lagi ke situ mari. Kita bisa menolong secara tausiah. Jadi pada saat bacaan atau salahnya nama kami baca secara tausiah ini kan jalan makam hakikat pandang di nang kita elangi Nur Muhammad atau nanti ketika anak matikah atau ketika kita ziarah ke kuburkah. Nah, ini jalan mu'alim sukun menolong salah hakikat bagi orang yang ada di alam kubur. Bagaimana dia langit itu kan melepaskannya dari kesusahan, dari kesengsaraan. Pandang juga Nur Muhammad. Ini artinya makam secara luas. Jadi laki ini orang sudah anak main bukan doa nama kelahi dipandang ulak ini dan duanya Nur Muhammad aneh jadi kelahi ulak itu bujur. Jadi laki ini aku percaya mengguruni empat tadi buktikan sudah. Ini ulak ini berkisah sama ini sampai ke sana kaju karas sawah berangka rupanya akibat gitu jarak ini sadar aja bagiannya baca membaca. Tapi karas berangkangnya kan sipan ulak ini nih lawan orang kan pandang ulak ini Nur Muhammad. Nah kadang harus dianukan nah mau mereka mau merapat mau kayak orang jadi kalau dimandikan belajar perkara ya datang kemarin sekarang ini minta mandi dia aja belajar kan mau minta mandi waduh. Orang kadang belajar kan belajar orang mandi kan ngadir anak ya kalau anda ya sama arwah jalan kawan tata gini arwah jalan kan kawan tata sama-sama bertukang nih. Jadi aku ini ada di Banjar ada di sini lagi nih Banjar gitu sudah. Orang ini pati juga di sebarangan kampung tata di Anjir itu sebarang sungai itu nah. Meninggal mendengar aja pun enggak. Jadi sekalinya lah mendengar kisah berikutnya nih. Waktu meninggal tadi kan ada keanehan bayu dalam. Jadi jam makannya mesti ngapa nih? Ya, jadi waktu hendak dikubur karingnya, karing. Ini padahal di sana kan aku guru Muhammad Kasih di Palangkaraya mendangan itu kan benar tata ini kan boleh jadi jalan di sana di tempatnya jalan tadi. Guru Mahmud itu mana ada pelanggan datang terus gue mandi juga kan belajar kadang gue kok buah ya aku sedang belajar orang belajar dari ilmunya jangan mandi itu aja ya lah. Kita kadang jam nawari ilmu kan orang kehendak di rumah apa cuma ya jadi Nur Muhammad ini dia guru ajana bismillah ini kesah aku kan misi pengajian dan mengaji sedikit belum waktu di pelabuhan timbang pulang ditarik oleh 5 tahun ke Hotel Makota beberapa kali api aku apa tuh bisa bagiannya bermobil datang jam 9 di kota lalu bagiannya mantang-mantang sugi aku dipermainkan ini aku jadi bisa itu bisa juga emosi juga itu jadi kaum jadi kita ngapain pas siap kita juga bisa juga hati kan
Bakal telah mana komisi di bintang aja saya ini orang minta datang aja buku mana itu kan datang lagi awal muar sudah aku kan tahu orang saling hormat bukan untuk hormat Allah. Jadi Haji Mataram habis sisa itu orang jalan batas saya para aja kontonan Haji Mataram dua kaum aja aku situ kisah Haji Mataram ada tuannya berburu ke Bekumpai. Maraban kan ada Bekumpai. Dilajari oleh tuan guru Bekumpai masalah Nur Muhammad sampai ke puncak pengertian kan nur diri bagi Tuhan, Muhammad diri bagi Nabi, bahwa diri kita ada di Tuhan di Nabi. Lalu pahaman daripada tuannya ujian pada Tuhan Haji Mataram ini Nur Muhammad Tuhan lah gurunya. Nah, masuk ke kamar, guru Bekumpai masuk ke kamar, keluar waktu Johor. Kata saya Johan kembali karena matikan nur jatnya nur diri bagi Tuhan. Matikan Muhammad diri bagi Nabi yang mulia kan. Nah, jadi berarti bahwa diri kita ada diri Tuhan dan diri Nabi kan. Bahasa Nabi tetap Nur Muhammad. Dan ini padahal Nur Tuhan banyak. Si masuk ke dalam kamar. Udah sampai jauh keluar bawa kain putih. Tudungnya pun. Nah, ditudungi lemek gue ada orangnya. Nah, ini yang Mataram ke sana. Mbak tanya minta bukan cuma ya pernah. Nah, kira-kira sesuai dengan maksud Nur Muhammad di sini harus setelah ini yang kira-kira jalan bahari orang syariat mati kuruskan, orang tarekat mati muka, orang hakikatnya dua mati kuning lawan hilang. Karena malipatnya masuk syariat, tidak kayak itu orang bani kan tahu kayak saja, sabar terus. Nah bingung, mendengar bingung. Jadi nang kuning nang hilang orang hakikat ini kisah Haji Mataram. Ini aku pernah lawan arwah Haji Jen aku kan tujuh jalan ke guru-guru bro. Tak elang guru Haji Muhammad Said pengembangan bungas orang bawa kalau kopiah kayak dulu Tuan Haji ini kopiah bungas sudah Tuan Haji ini paling banyak memang di pengembangan waktu itu. Tak kisah Haji Jena ini latih pada aku kabati-bati rajin umpet aku lah. Nah jadi kan dipikirkan ini bawa sore kita ambil game di sana bisa di sana pada malam kita apa ya kan guru ajaran tak kenal kan orang banyak datang dari mana-mana nih. Nah jadi malam itu sudah sini mulai berkesah nih. Nanti kisahkan sini di antara dua ma'rifat hakikat. Karena apa guru Haji Muhammad Said bicara tentang syariat kita ponakan sedingkirinya nih bicaranya sedingkiring aja indah juga sini kan karena Tuhan juga berikan datang kedua di mama sini kenapa nyombong orang ke sini kayak tuan orang bilangnya purpose hakikatnya saya di pinggiran dulu mencampur aduk kadang mau terdapat di sini makanya tuan tak cari panikan kan nyaman juga di sini. Ini campur aduk kena gampang aja syariat hakikat itu manfaat jangan dicampur aduk di sini. Harus di mama sini aku bilang di sini. Jangan lagi bawa orang kemari mengalim dari itu udah jenam. Jadi diingat benar kan gua ada sini tuh muka ada ditatar bujur-bujur. Nyar sambungannya pulang. Terus mana tadi pulang?
Nomor 5. Sebelum beramal ibadah, pana pada Nur Muhammad dulu. Yakinilah atau keyakinan dan perasaan bahwa diri ini Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum. Cara haja, cara pengertian boleh. Cara panang istighfar boleh dulu kan. Cara mafhum boleh, cara haja. Tapi jangan terlepas bahwa nomor amal Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad itu diri kita sebenarnya, diri yang dekat lawan Tuhan. Nah, caranya buat undani sini mulai bahari. Kadalam ini bama Nur Muhammad itu, tapi kabohlim jadi kasar. Kakawan niat nih kadang-kadang kayak sini. Nah, barulah beramal ibadah. Jadi jangan amal jangan beramal ibadah Nur Muhammad. Dilatih, jangan kada dilatih. Karena Muhammad diri yang dekat sampai dan kada dinding pulang. Berkat diri ada hubungan dengan Nabi itu jadi diterima. Maka ada hubungan ya nanjar Tuhan. Istilah bahasa Cina nah, amun nambah amal lain daripada Muhammad kada payu. Nah istilah bahasa Cina itu kada payu. Kam jebo dulu kan orang jual bentuk nih. Goreng pais banu benyiru. Nah ayo ada untuk jalasan garing balik itu kan ini tapi ada lagi sudah. Namun sudah serba modern. Ayo kami ada payu apa lagi lagi. Rugi menggali duit jangan. Ini sekira-kira ini beramal nih payu di situ. Suruh kekasihnya, umailah jatuhannya kekasih. Salah-salahnya kekasihnya kan gitu, diterima dia tuan bahagia tuan kata kalau dia ini maka diterima aja. Nah ini istilah yang panah. Barulah beramal ibadah. Yang beramal ibadah adalah Nur Muhammad. Kubuatkan penjelasan guru-gurunya supaya tahu Nur Muhammad diri yang mukhlis, diri yang bersih, diri yang bersih pada hakikat. Jadi panah dan istighfar pun membersihkan diri ngarannya lah. Lawan sekaligus kita ada zikir, lawan selawat. Itu hikmahnya. Kemudian ketiga mukhlas. Nya bahasanya kayak inilah. Jadi pertama ikhlas. Ini menurut Nabi ikhlas nih. Nah kedua mukhlisin, mukhlis ya juga. Nah ketiga mukhlas. Nah mukhlas, mukhlasin adanya. Nah ikhlas itu hati. Mukhlis diri jasmani rohani Nur Muhammad mukhlis. Mukhlas ini orang kada minta kecualikan lagi lah. Nah di sini ketiga mukhlas. Mukhlasin artinya mereka yang dikatakan sudah bersih jasmani rohaninya. Setelah menjalani panah dan istighraq pada Nur Muhammad dengan kamil, dengan sempurna, berhasil dalam panah dan istighraq dikatakan mukhlasin. Ini orang sudah berhasil panah istighraq. Ini kan bujur-bujur berhasil. Orang ini aduh kayak apalah kata kaum ngesakan. Ini kalau sudah berhasil dan panah istighraq itu dikatakan mukhlasin namanya. Nah. Satu, menurut menulis surat Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu dan mengirimkannya kepada Abu Musa al-Asy'ari. Isi surat itu man khalusa niyatuhu lah kapahullahu ta'ala ma bainahu wa bainan nas. Ini jar Sayyidina Umar di surat tawan.
Abu Musa al-Asy'ari. Artinya barang siapanya ikhlas niatnya dijamin Allah di antara Allah dan di antara manusia. Artinya berniat ibadah, jangan berniat minta hargai pada manusia atau pujian dari manusia, jangan. Itu berbahaya. Bersihkan niat, hanya mengharap redonya saja. Allah akan menjamin kehidupannya, keselamatannya. Berkata sebagian para wali-wali Allah, ahli siniyahnya, bi a'malika yakfikal qalil minal amal. Para wali-wali dilihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang ikhlas hatinya. Jadi kepada para wali dilihatkan Tuhan, orang ikhlas hatinya lah, dengan yang beramal ibadah tanpa keikhlasan dilihatkan oleh Tuhan lah. Kata mereka, ikhlaskanlah niat hati waktu beramal ibadah. Cukup sedikit amal namun ada hikmah. Sedikit tapi ada hikmahnya, karena ikhlas. Banyak beramal namun tanpa faedah dan hikmah. Man sofa sufialah, barang siapa niatnya bersih, dibersihkan hasilnya oleh Tuhan. Kemudian waman khalata ulita alaih, dan barang siapa mencampur niat ibadah dengan yang lain, bercampur juga hasilnya. Jadi ibadah wajib jangan dicampur-campur. Walaupun di sujud akhir jangan berdoa itu ini. Ini jarum alim. Kena sesudahnya ayu haba pinta. Apa pinta? Nah, kayak itu caranya. Nah. Wa qala Imam Sanusi, muradullah wi amal khalaik al-ikhlas faqat. Maksud Tuhan dari amal hamba hanya keikhlasan. Ini Tuhan ini memintanya keikhlasan aja. Kelapangan dada dan pikiran untuk menjalankan perintah lah. Wa qala Abdullah ibn Sahal, ikhlas ayyakuna sukunul abdi wa harakatuhu minallah wa billah. Ikhlas ialah diamnya hamba dan geraknya hamba dipandang mereka datangnya dari Allah dengan kudratnya melakukan. Ini yang ngejar Abdullah ibn Sahal. Abdullah ibn Sahal ini perampok barinya. Kenapa Abdullah Sahal ini jadi bertobat nih? Datang ke majelis. Jadi yang bah ini jarang. Pura-pura aja jarang. Ada yang diunting kesannya kayak itu kan perampok. Mendengar ceramah tuan guru nih. Alam ya'nil ladzina anta sa'aquluhum qulubuhum lidzikrillah. Nanya lagi. Nah, ini ayatnya alam ya. Lam ya'nil ladzina anta saqulum dzikrillah. Ini ayatnya. Kapan masanya bagi mereka yang beriman untuk mengkhusukkan hati mereka mengingat Allah, menggeraungkan Abdullah bin Salim menggeraung dengan ayat ini. Orang bisa bahasa Arab ya kalau sudah tuh hatinya kadang-kadang cuma sekali ingat Tuhan menggeraung. Ulaika fi dhalalin, orang lupa dalam kesesatan yang nyata. Oh, orang ini pura-pura aja menangis ya, dasar bertobat. Sadar sudah Tuhan kada dia tahu sebenarnya Tuhan ya Allah.
Nah, mulai itu menyingsingkan tangan. Kalau menyingsingkan tangan, nah bodoh jar kita. Nah di situ mendengar suara Allah. Apa jar Tuhan? Aku kasih kepada hambaku yang lari dari kasih sayangmu. Nah, dari kasih sayangmu jar Tuhan, ya itu kan. Hamba berikan kemuliaan, aku berikan kemuliaan hambaku, tapi yang jauh dari kemuliaan yang aku berikan, yaitu susahnya sampai jadi wali kan. Jadi kadang Tuhan tuh juga kan mesti jadi wali lah. Orang biasa-biasa, ikan orang mana kamu nak Tuhan andak kayak lah. Nah, sama diberi Tuhan ilmu, orang diandak ilmu, ya sudah orang mengalihkan. Lagi kalau kita bahas ikhlas pasti diandaki Tuhan ilmu tuh. Nah habis sudah. Riwayat iblis. Setelah iblis diperintahkan sujud kehormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, enggan tidak mau iblis karena dirinya merasa mulia, merasa lebih tua, lebih alim dari Adam. Malaikat sujud kepada Nabi Adam. Terkutuk iblis karena ingkar dengan perintah Tuhan. Hidup iblis dalam laknat Tuhan. Akhirnya iblis memohon kepada Tuhan dan berkata, dikutuk. Lalu berkata iblis, wa bi izzatika la uqwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini ayat nang mukhlaskan. Demi kemuliaanmu Tuhan, demi kemuliaanmu Tuhan, sungguh aku sesatkan mereka orang yang mukmin. Yalah, ya kata Tuhan, ayo aja Tuhan lah. Melainkan kata iblis yang tidak bisa aku sesatkan. Apa tuh? Hambamu yang mukhlasin. Nah, orang sudah sempurna, panal istighraq. Hamba yang sudah benar-benar panah dan istighraq pada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja nang kata kawa. Makanya di saat sakarat ngejar almarhum dulu Malim Syukur, jangan kada-kada kaki ini rasakan diri mau supaya kita terlepas dari haru-hara sakaratul maut lah. Abu Sa'id Al-Khudri, pada suatu hari Abu Sa'id Al-Khudri dilihatkan Tuhan iblis bertelanjang. Mereka bersenda gurau dan ada yang menggoda-goda. Apa tuh? Ku bacakan ayat-ayat, ini ujar Abu Sa'id Al-Khudri, namun tidak peduli iblis nih. Dan aku ambil tongkat, aku pukul, namun tidak heran-heran. Kata iblis, inilah akhafu hajat, menantang iblis. Aku tidak takut jika seperti ini saja. Ini kecoplosan iblis, ini akhafu min nuri fil qalbi. Apa kecoplosan iblis, kada sadar. Lalu iblis berkata, aku takut dengan nur yang ada di hati. Abu Sa'id Al-Khudri berzikir di hati dengan ya nur, ya nur. Mbah mendengar iblis dari keceplosan. Bajaan Nabi wa Abu Bakar Siddiq, wajaba iblis wa an. Kemudian datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar. Jadi antara Abu Sa'id Al-Khudri ini 300 tahun. Ini bayangan aja nih yang datang. Ini bila datang Nabi kada patah salah kita. Abu Bakar sekalipun kan salah juga. Makanya datang Nabi kita bersama Abu Bakar. Kalau kena datang
Kembali aja kita kepada hadis bahwa diri Muhammad Hidayah kelak. Hehehe, itu aja prinsip aku. Kayak apapun yang datang kecuali Rasulullah ayu akal kata kesah kalau suka aku kayak itu ya kandak aku kayak itu ya. Dibacakan ayat-ayat ada heran-heran si iblisnya dipukul lawan tongkat tangguhnya kecoplosan si iblis nih ujar iblis inilah akapu haja aku takut ini aja ini kenapa apa aja kecoplosan aku takut dengan nur yang ada di hati pada ketika itu juga Abu Sa'id Al-Khudri berzikir di hati ya nur ini zikir hakikatnya ini belum ada iblis lagi sebelum ada alam semesta ya kalau Allah sudah alam semesta ya nang bisa masukkan iblis ini kayak dua sejarahnya ya iblis sudah banyak. Nah, aku takut dengan nur yang ada di hati. Abu Sa'id Al-Khudri berzikir di hati dengan ya nur. Faja'an Nabi wa Abu Bakar Siddiq. Faja'ba iblis wa anu. Kemudian datang Nabi kita Muhammad SAW bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pergi iblis dengan teman-temannya. Inilah manfaat dan hikmah jalan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1. Ikhlas hati semata-mata beramal ibadah karena Allah atau mengharap redha dan rahmat dari Allah. 2. Mukhlisi ialah mereka-mereka yang bersih diri jasmani dan rohaninya. Mukhlisin ialah orang yang fana dan istighraq pada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukhlisin orang yang keyakinan dan perasaannya diri Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3. Mukhlasi orang yang menjalani fana dan istighraq pada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tahqiq benar-benar dan tamkin tetap istiqamah hingga akhir hayat. Jika ingin mati dalam keadaan mukmin kamil atau mukmin yang sempurna. Inna kadi disiapkan inang jalani titian seperti kilat lah. Nah kira-kira sampai di sini lah kan kita sambung Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kalau kada stay ini suratul mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Karena melihat sini suratul mustaqim suratul Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallam majal wasil. Sahabat karena min Qur'anil azim. La hadrati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadrati al-marhumah. Allahumma fir laha warhamha wa'afi afwata. Allahumma jili rahmatan wa syafa'ata wa diya wa nur wa bajata wa syurur ala ahli qubur. Ni'matil muslimin muslimat khususan li hadrati al-marhumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad rasulullah. Qabbalallahu minkum.